kita tidak bisa bermudah-mudahan menyematkan kewalian kepada seseorang, karena syarat wali itu harus orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kisah, penanya menyampaikan ada kisah yang viral tentang seorang penjual es teh yang kemudian dia mendapatkan rezeki yang berlimpah. Maka orang yang mencaci maki itu adalah wali. Bagaimana pendapatnya? Baik, kalau wali murid mungkin saya setuju, atau kalau wali santri mungkin saya setuju. Tapi kalau wali yang dimaksud adalah waliullah, maka itu perlu dicermati bahwa wali Allah itu adalah man kana lillahi taqiyan, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak bisa bermudah-mudahan menyematkan kewalian kepada seseorang, karena syarat wali itu harus orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu karya tulis, judulnya Al-Farqu Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaiton, perbedaan antara wali ar-Rahman dan wali setan. Nah, kalau wali ar-Rahman, wali Allah, itu dia taat menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, kalau wali setan itu tidak taat kepada Allah, tidak menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tentu di sini saya tidak akan berkomentar apakah beliau itu wali atau tidak, dan juga tidak akan menyematkan wali Allah maupun wali setan. Tetapi konteksnya di sini kita sedang menjelaskan tanda seseorang itu wali. Dan saya juga menyarankan sudahilah, tidak perlu ghibah beliau, tidak perlu di-ghibah lagi. Kita hendaknya menilai seseorang dengan adil. Kita semua sudah sama-sama memahami bahwa tutur kata-katanya tidak sopan, tutur kata-katanya tidak sesuai dengan adat dan kebudayaan kita, tidak sesuai dengan tuntunan agama kita, tinggalkan. Tetapi di satu sisi, di sini kita tidak boleh melihat kepada seseorang hanya dari sisi kekurangannya saja. La tahtakir man dunaka fa inna likulli syai'in maziyah. Jangan menghina orang selainmu, karena setiap orang punya kelebihan. Kalau beliau itu menghina penjual es teh, lalu kalau kita menghina beliau, maka apa bedanya kita? Nah, maka hendaknya kita tidak perlu menghina sesama muslim. Biarkan meskipun beliau menghina orang lain, itu sudah jadi bagian masa lalunya karena sudah minta maaf. Nah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, wa khairul khata', sebaik-baik orang yang dia keliru itu adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat. Jadi kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu keliru. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang keliru itu adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saran saya atas pertanyaan jenengan adalah tidak bermudah-mudahan menyematkan kewalian. Adapun terkait penjual es teh yang kemudian rezekinya berlimpah, itu jelas rizqum minallah, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wasilahnya bukan karena dicaci maki, wasilahnya karena salah satunya adalah, ini wasilah jalannya, karena videonya itu di-share, dibagikan oleh netizen. Jadi yang berjasa adalah para netizen yang membagikan videonya. Karena di negeri ini itu punya satu budaya yang berpihak kepada orang terdolimi. Itu karakter negeri ini. Masih ingat Pak SBY dulu? Itu salah satunya menang pemilu karena dianggap oleh masyarakat terdolimi. Jadi memang di negeri ini itu mudah iba kepada orang yang
yang terdolimi, yang teraniaya. Jadi di sini yang sebagai wasilahnya adalah para netizen yang menyebarkan videonya, bukan yang mengucapkan kata cacian dan makian. Dan tidak sepantasnya kita juga kemudian mencaci maki orang tersebut. Artinya sudahi, jangan sampai timbul caci mencaci sesama muslim. Ingat sabda Nabi, la tahtakir man dunaka, jangan merendahkan orang selainmu. Fa inna likulli syai'in maziyah, karena setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing. Kadang kita melihat seseorang hanya dari sisi kekurangannya, padahal di balik kekurangan itu ada kelebihannya. Maka jangan sampai ketika kita benci kepada seseorang lalu kemudian dikuliti semua kekurangannya. Jangan sampai pula ketika kita cinta kepada seseorang lalu kita berlebih-lebihan kepadanya. Islam pun melarang kepada kita berlebih-lebihan mengkultuskan orang soleh. Iyyakum wal ghuluwa fis sholihin, hati-hati berlebih-lebihan kepada orang soleh. Fa inna ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fis sholihin, sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kalian itu karena berlebih-lebihan kepada orang soleh. Jadi intinya tidak ikut arus mencaci maki, tapi juga tidak berlebih-lebihan kepada orang soleh. Yang kita lakukan apa? Kita melakukan fungsi kontrol amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau keliru diingatkan, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kalau menyampaikan kebenaran, silahkan kebenaran bisa kita amalkan. Makatan Pak nggih. Jadi tidak bermudah-mudahan menyematkan kewalian, kecuali wali murid, wali santri, wali kelas, atau wali nikah. Nah, baik. Begitu nggih. Wallahu alam bishawab.